Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadia Nikmah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan alat ukur elektronik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama untuk mengetahui cara penggunaan dari alat ukur elektronik itu sendiri, kemudian untuk menerapkan dari penggunaan alat ukur elektronik. Masuk ke materi, jadi apa itu alat ukur elektronik? Jadi alat ukur elektronik ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik seperti hambatan, terus kemudian ada daya listrik, ada tegangan listrik, terus kemudian ada kuat arus, serta tekanan. Jadi berbagai jenis besaran kelistrikan. Nah, kemudian apa saja macam-macam dari alat ukur elektronik itu sendiri? Yang pertama ada multimeter atau multitester. Jadi multimeter atau multitester. Baik, pertama kita akan mempelajari tentang cara penggunaan dari multimeter. Nah, multimeter itu apa? Jadi multimeter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran dari kelistrikan seperti tegangan, hambatan, kemudian kuat arus listrik. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara penggunaannya, jadi kita akan mempelajari dulu bagian-bagian dari multimeter itu sendiri. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa nama lain dari multimeter ini sendiri ada yang menyebutnya dengan nama avometer. Jadi avometer itu merupakan kepanjangan dari ampere, volt, sama ohmmeter. Oke. Lanjut, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari multimeter itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya jarum penunjuk. Nah, ini adalah jarum penunjuknya. Jadi jarum penunjuk ini digunakan sebagai penunjuk hasil pengukurannya. Nah, di sini selain jarum penunjuk ada lagi yang namanya skala pengukuran. Jadi skala pengukuran ini merupakan hasil dari pengukuran untuk membaca hasil dari pengukuran itu sendiri. Kemudian selain itu ada beberapa jenis selektor. Nah, di sini ada yang namanya DCV, ada DCA, ada ohm dan juga ACV. Ini merupakan jenis selektor dari multimeter itu sendiri. Baik, akan saya jelaskan apa itu DCV, DCA, ACV sama ohmmeter itu sendiri. Kalau DCV di sini, jadi di sini digunakan untuk mengukur V-nya itu tegangan, DC-nya itu searah, jadi untuk mengukur tegangan searah. Jadi seperti tegangan baterai yang dia itu searah bisa diukur menggunakan selektor DCV. Kemudian ada lagi yang namanya DCA. Jadi DCA ini dia digunakan untuk mengukur kuat arus searah. Kemudian ada lagi ohm. Jadi di sini adalah selektor untuk pengukuran ohm atau hambatan atau resistensi atau tahanan. Kemudian ada lagi di sini selektor ACV. Jadi AC itu bolak-balik sedangkan V-nya itu tegangan, jadi untuk mengukur tegangan bolak-balik. Nah, di sini ada yang namanya skrup kalibrasi. Jadi di sini fungsinya untuk mengkalibrasi multimeter itu sendiri. Jadi sebelum digunakan kita harus bisa memastikan apakah jarum penunjuknya ini sudah menuju ke angka 0 atau belum. Jadi kalau misalnya jarumnya masih belum ke angka 0, maka skrup untuk pengatur kalibrasinya ini bisa diputar dengan menggunakan obeng min. Jadi sampai jarum penunjuknya menuju ke angka 0. Baik, setelah ada ini skrup pengatur, ada lagi yang namanya tombol pengatur hambatan. Jadi ini fungsinya tombol ini untuk mengkalibrasi ketika kita sebelum melakukan pengukuran hambatan. Jadi nanti ketika melakukan pengukuran hambatan, selektornya diarahkan sesuai dengan jenis dari selektor itu sendiri, berapa hambatannya, kemudian diatur, dikalibrasi dengan menggunakan tombol ini, pengatur hambatan ini sendiri sampai jarumnya menuju ke angka 0. Kemudian ada bagian lagi yang namanya test lead. Jadi pada multimeter ini ada dua jenis test lead. Ada test lead yang berwarna merah sama test lead yang berwarna hitam. Jadi fungsinya ini kalau test lead merah digunakan diarahkan ke kutub positif. Kemudian untuk test lead warna hitamnya diarahkan ke kutub negatif.
Baik, itu tadi adalah bagian-bagian dari multimeter. Selanjutnya kita akan mempraktekkan penerapan dari multimeter ini pada saat pengukuran tegangan searah, yaitu kita ambil contoh dari tegangan baterai. Untuk yang pertama, kita akan mempraktekkan cara pengukuran dari tegangan baterai itu sendiri. Jadi untuk tegangan baterai ini nanti selektornya diarahkan ke posisi DCV ya. Jadi karena baterai ini merupakan searah, kuat arusnya searah. Kemudian di sini ada berbagai jenis batas maksimalnya. Di batas maksimal berapakah ketika kita mau mengukur tegangan baterai? Jadi di sini ada yang namanya batas maksimal 2,5. Jadi ada batas maksimal sama tegangan yang diukur. Nah, ini merupakan cara menentukan dari batas maksimal itu sendiri. Jadi ketika batas maksimalnya di sini 2,5, jadi tegangan yang akan diukur itu adalah sekitar 0 sampai 2,5 volt. Nah, kemudian di batas maksimal 10. Batas maksimal 10 ini tegangan yang diukurnya adalah sekitar 0 sampai 10 volt. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya batas maksimal 50. Batas maksimal 50 ini tegangan yang diukurnya itu antara 10 sampai 50 volt. Kemudian di batas maksimal 250 itu tegangan yang diukur adalah sekitar 50 sampai 250 volt. Nah, ini adalah batas maksimal yang harus diketahui sebelum menentukan selektor di multimeternya. Jadi, untuk baterai ini tegangan standarnya adalah 12 volt ya. Tegangan standar baterainya itu 12 volt. Jadi tegangan yang diukurnya 12 volt, maka 12 volt itu batas maksimal berada di batas maksimal 50. Jadi untuk selektornya diarahkan ke posisi DCV 50. Nah, seperti ini adalah posisi selektor ketika kita mau mengukur tegangan baterai. Jadi ketika ada pertanyaan, mengapa ketika kita mengukur tegangan baterai, arah selektornya itu berada di posisi DCV 50? Itu karena tegangan standar baterai ini sendiri adalah 12 volt, sedangkan ketika 12 volt itu berada di batas maksimal 50. Baik, setelah itu kita pasangkan test lead-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa test lead warna merah itu berada di kutub positif, sedangkan test lead warna hitam berada di kutub negatif. Kutub negatif sama positifnya yang dimaksud di sini adalah terminalnya. Jadi terminal itu adalah bagian yang berupa tembaga seperti ini. Kita pasangkan yang merah di negatif, kemudian yang hitam di jadi kita pasangkan bahwa yang merah itu di positif. Jadi di sini ada plusnya ya, positif. Kemudian yang hitam itu di negatif. Oke. Jadi diusahakan ketika memasangkan test lead seperti ini jangan sampai terbalik, karena itu nanti bisa terjadi cedera atau terjadi accident. Setelah kita tempelkan, nah kita baca hasil pengukurannya. Jadi pada penunjuk skala di multimeter ini sendiri, jarumnya menunjukkan sebentar. Cara membaca hasil pengukurannya, kita baca pada skala V-A. Jadi yang warna hitam ini itu ada 3 jenis angka ya di situ, ada nolnya 3 itu. Nah, cara membacanya, jadi jarumnya itu dilihat jarum yang ke bawah. Apabila dia itu batas maksimalnya itu di 10, maka per garisnya ini nilainya 0,2. Apabila batas maksimalnya itu di 50, ini ya 50, maka per garisnya ini nilainya 1. Kemudian apabila batas maksimalnya itu di 250, maka per garisnya ini nilainya 5. Berhubung ini tadi pengukuran tegangan baterai di batas maksimal 50, maka per garisnya itu nilainya 1. Jadi kita baca dari angka 0 sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi tegangan baterai ini dia menunjukkan angka 9 volt. Itu artinya tegangannya sebesar 9 volt. Nah, itu cara pengukuran dari tegangan DC atau pada baterai. Kemudian
Lanjut ke cara pengukuran hambatan. Di sini kita menggunakan media relay. Jadi di sini nanti kita akan ukur hambatannya. Kalau hambatan maka selektornya diarahkan ke posisi ohm. Jadi ohmnya yang sebelah sini, kemudian berada di saklar kali 1. Nah, sebelumnya setiap kali perpindahan saklar atau selektor, terutama pada pengukuran ohm, maka kita akan kalibrasi terlebih dahulu. Caranya dengan menempelkan test lead antara test lead merah sama test lead hitam, ditempelkan ujungnya, kemudian dilihat apakah jarumnya sudah menuju ke angka 0 atau belum. Jika jarumnya belum menuju ke angka 0, maka diputar tombol pengatur ohm ini sampai jarumnya menuju ke angka 0. Nah, seperti ini ya. Jadi jarumnya sudah ke angka 0. Ini berarti sudah terkalibrasi yang ohmnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika menempelkan seperti ini diusahakan jangan sampai tersentuh sama jari, karena ini akan mempengaruhi. Oke. Lanjut kita pengukuran ke relay. Jadi di sini kalau untuk mengukur hambatan, kita tidak perlu risau mana yang kutub negatif sama mana yang kutub positifnya. Itu boleh diacak ya, bebas, boleh dibolak-balik. Jadi di sini kita tempelkan antara test lead merah sama hitam. Nah, kemudian jarumnya sudah bergerak. Nah, hasilnya di sini jarumnya sudah bergerak, berarti terdapat resistensi. Jadi kondisi relaynya masih bagus, tahanannya masih bagus. Apabila nanti jarumnya sampai ke sini, misalnya bergerak sampai ke sini, itu berarti dia perlu diganti atau sudah rusak. Seperti itu untuk pengukuran hambatan. Jadi cara penggunaan multimeter kali ini sudah saya sampaikan, contohnya yaitu pengukuran tegangan baterai sama hambatan pada relay. Baik, terima kasih sahabat dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.